selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa selalu bahagia dan tersenyum. Ya, kita lanjut di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jangan lupa kalian catat apa yang Ibu sampaikan. Kemudian jika ada yang belum paham, tolong kalian catat juga apa yang belum kalian pahami, sehingga nanti ketika kita mulai pembelajaran tatap muka itu kita bisa bahas bersama-sama ya. Jangan lupa diperhatikan videonya, disimak baik-baik, kemudian dicatat, dan yang belum dipahaminya juga silakan dicatat. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai perbandingan dengan dua besaran yang sama dan dua besaran yang berbeda. Tentunya kalian masih ingat kan bagaimana cara membedakan antara dua besaran yang sama dan dua besaran yang berbeda. Nah, ketika dua besaran yang berbeda berarti nanti harus disamakan terlebih dahulu tergantung dari soal yang memintanya gitu ya. Jangan lupa itu harus diingat terus. Jangan ada materi baru, materi sebelumnya dilupakan, tidak boleh ya. Justru materi yang sebelumnya itu menjadi bekal kalian untuk ke materi-materi selanjutnya. Jika di materi sebelumnya kalian belum paham, makanya kalian harus bertanya karena masih berkesinambungan dengan materi selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, nanti kalian memahami pengertian dari perbandingan senilai. Yang kedua, kalian juga memahami pengertian dari perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang ketiga dan keempat itu kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan dua ilustrasi berikut ini. Silakan dibaca terlebih dahulu, dipahami juga ya. Oke, untuk yang pertama yaitu Yani pergi ke toko buku untuk membeli satu buah pensil seharga 2.500. Kemudian ia membeli lagi pensil yang sama sebanyak 10 buah dan membayar sebesar 25.000. Dapat diambil kesimpulan bahwa di sini ketika kita membeli satu buah pensil itu berbeda dengan kita membeli 10 buah pensil ya. Jadi semakin banyak kita membeli pensil, semakin banyak juga uang yang kita keluarkan untuk membayar pensil tersebut. Sebaliknya, ketika kita membeli pensil sedikit, berarti semakin sedikit pula uang yang akan kita keluarkan. Bagaimana dengan yang B? Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya bersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Nah, kalau 30 kambing, persediaan makanannya 15 hari itu habis. Sementara ketika kambingnya berkurang menjadi 25 ekor kambing, justru persediaan makanan akan habis selama 18 hari, berarti bertambah 3 hari ya dari sebelumnya. Nah, tentunya ini sangat berbeda ya antara A dan yang B. Yang A itu semakin besar juga uang yang harus dikeluarkan, ya kan? Semakin banyak membeli pensil, semakin banyak juga uang yang harus dikeluarkan. Kita misalkan pensil itu sebagai A dan harga pensil itu sebagai B. Jadi semakin besar A, maka semakin besar juga B. Iya dong. Ketika kita membeli satu buah pensil, harganya 2.500. Tapi ketika kita membeli 10 buah pensil, kita akan membayar sebesar 25.000 rupiah. Nah, ini termasuk ke dalam perbandingan senilai ya, salah satu contoh dari perbandingan senilai. Kita lihat yang B. Yang B itu
kita misalkan kambing itu A ya, dan persediaan makanan itu B. Jadi semakin besar A, 30 kambing, maka B-nya semakin kecil. Jadi persediaan makanan itu akan habis selama 15 hari. Sementara ketika kambingnya 25 ekor, berarti A-nya itu berkurang, ya kan, berkurang dari 30 menjadi 25. Maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Justru di sini persediaan makanannya akan bertambah lama. Jadi habisnya ya, dari yang tadinya 30 menjadi 15, sekarang 25, habisnya 18 hari gitu. Berarti kan A-nya 30, B-nya 15. Di sini A-nya 25 berkurang ya, yang tadinya 30 menjadi 25, B-nya justru bertambah, yang tadinya 15 menjadi 18. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, tentunya sangat berbeda ya, antara perbandingan senilai dan berbalik nilai itu berbeda. Kalau yang perbandingan senilai itu semakin banyak A, semakin banyak B. Sementara perbandingan berbalik nilai itu semakin banyak A, maka B-nya semakin sedikit. Oke, kita masuk ke pengertian perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar dan mengecil. Ya seperti tadi ya, semakin banyak A, semakin banyak pula B. Semakin kita banyak membeli barang, semakin banyak juga uang yang harus kita keluarkan untuk membayar barang tersebut. Sama ya, ini sangat banyak sekali aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita membeli bakso 2 bungkus, misalkan harganya 30.000, tetapi kita kalau membeli bakso 5 bungkus berarti berapa? Itu pasti uang yang akan kita keluarkan juga bertambah ya. Semakin banyak yang kita beli, semakin banyak juga uang yang dikeluarkan. Itu adalah contoh aplikasi perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata memang matematika itu penting sekali untuk dipelajari ya, karena memang banyak penerapan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Iyalah, contohnya ya kayak tadi, kita misalkan nih mau beli es krim, harga satu es krimnya 2.500, kita mau beli 10 nih, berarti kita harus bawa uang berapa, itu kita udah tahu kan. Bayangin deh kalau misalkan nggak paham. Nah, kalau misalkan nanti di kasirnya kurang gimana? Malu nggak tuh? Oke, lanjut ya ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar maka yang satunya diperkecil, begitupun sebaliknya. Ya misalnya tadi kayak kambing itu ya, ketika kambingnya banyak maka persediaan makanan akan cepat habis, sementara ketika kambingnya berkurang, bukan sedikit ya, itu persediaan makanan itu akan bertambah. Nah, ini juga sama. Ya kayak gini berarti peternak kayak gitu ya, buat menyediakan pakan. Ketika misalkan ayamnya 20, itu kira-kira pakannya habisnya berapa. Ketika ayamnya nambah lagi menjadi 30, itu pakannya harus menyediakan berapa. Nah, ini juga sama aplikasi dari perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan taunya kalian materi ini, kalian lebih semangat dan lebih menyadari bahwa memang perlu belajar matematika itu penting bahkan ya, karena banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, agar kalian lebih memahami, Ibu kasih contoh perbandingan senilai ya, contoh soalnya. Oke, silakan dibaca dulu. Oke, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, kita masukkan dulu apa yang sudah diketahui di soal itu ke dalam tabel ya. Di sini kan ada bensin sama jarak. Nah, ketika 3 liter
jaraknya berapa? 24. Awas jaraknya jangan di bawah ya, tapi kalau bensin sama bensin jarak sama jarak gitu. Jadi 3 di sininya 24. Kemudian ketika 45 liter bensin berapa jaraknya? Itu kan yang kita cari. Jadi ibu misalkan sebagai X ya. Setelah itu yang ada di tabel tinggal kalian kasih per aja, itu gampangnya seperti itu ya. Berarti kan 3/45 sama dengan 24 per X. 3X ini dari mana? Dari kali silang. 3 dikali X 3X, kemudian 24 dikali 45. Kita kan nyari 3X, kita kan nyari X, sementara di sini itu 3X. So, kita bagi kedua ruas ini dengan 3. Supaya apa tujuannya? Mendapatkan X. 3X dibagi 3 itu kan hasilnya X. 24 dikali 45 dibagi 3 itu hasilnya 360. Jadi X-nya 360. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, sekarang ke contoh perbandingan berbalik nilai. Contoh perbandingan berbalik nilai itu sebuah truk melaju dari kota A ke kota N dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam selama 5 jam. Berapa seharusnya kecepatan truk tersebut jika kedua kota tersebut dapat tempuh dalam 8 jam. Jadi di sini ada kecepatan sama waktu. Ketika 72 waktunya berapa? 5. Ini dari soal ya. Tinggal kalian masukkan saja ke tabelnya. Kemudian ketika 8 jam berapa tuh? Nah, seperti biasa kita misalkan sebagai X. Oke, setelah itu tinggal kalian kasih per 72 per X. Nah, ibu kenapa di sini 8/5? Hayo salah ketik ya. Oh no, bukan salah ketik ya. Tapi memang konsepnya seperti itu. Jadi kalau di perbandingan berbalik nilai itu dibalik. Yang tadinya 5/8 menjadi 8/5. Itulah perbedaannya ya. Jadi jangan sampai ketukar. Setelah itu ke bawahnya sama, dikali silang. 8 dikali X, 8X, 72 dikali 5. Supaya mendapatkan X berarti masing-masing dibagi dengan 8. Ketemulah X, 360 dibagi 8 hasilnya 45. Jadi kecepatan truk tersebut untuk waktu 8 jam adalah 45 km. Satu lagi bolehlah ya. Nah, ini Farid memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Farid untuk sampai di sekolah? Kalau 15 menit itu kecepatannya 20. Kalau 20 berapa tuh kecepatannya? Oke, seperti biasa ya. Waktu per waktu, kecepatan per kecepatan. Di sini berarti 15/20. Nah, yang tadinya 20 per X menjadi X per 20. Jangan lupa dibalik, oke? Setelah itu kali silang menjadi 20X sama dengan 15 dikali 20. Supaya mendapatkan X berarti masing-masing dibagi 20. Sehingga hasilnya 15 ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Agar lebih paham lagi, kalian harus banyak berlatih ya, harus semangat mengerjakan soal. Kalau menurut kalian susah tuh kalian jangan langsung menyerah, tapi harus berusaha lagi, harus berusaha sampai bisa, harus penasaran, oke? Nah, ini latihannya, silakan dikerjakan ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Mohon maaf kalau misalkan kalian belum paham, silahkan ditulis apa yang akan kalian tanyakan. Nanti akan kita bahas ketika kita sudah mulai pembelajaran tatap muka ya. Mohon maaf atas keterbatasan Ibu dalam video ini. Semoga kalian bisa memakluminya, semangat belajarnya, selesaikan latihannya. Jangan menyerah, harus sampai selesai, harus bisa, harus semangat. Oke? Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya walaupun hanya lewat video ini. Mohon maaf atas keterbatasan Ibu ya dalam menyampaikan materi di video ini. Semoga kalian bisa memakluminya.
Thank you for your attention. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Sampai ketemu nanti. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.